control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way. Apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu terdiri dari saluran pencernaan alimenter, yaitu tuba muskular panjang yang merentang dari mulut sampai anus, dan organ-organ aksesoris seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kandung empedu, dan pankreas. Nah, fungsi utama sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Tahukah kamu, saluran pencernaan yang terletak di bawah area diafragma disebut saluran gastrointestinal atau GI. Nah, di video ini, sistem pencernaan manusia melibatkan berbagai macam organ-organ di dalam tubuh yang dimulai dari mulut hingga anus. Saat pertama kali kita makan, makanan akan masuk melalui mulut, esofagus, atau bisa dibilang kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, kemudian yang terakhir adalah anus. Ada dinding saluran. Dinding saluran tersusun dari 4 lapisan, jaringan dasar dari lumen atau rongga sentral ke arah luar. Komponen lapisan pada setiap regia bervariasi sesuai fungsi regia. Mukosa tersusun dari 3 lapisan. Pertama, epitelium yang melapisi berfungsi untuk perlindungan, sekresi, dan absorpsi. Di bagian ujung oral dan anal saluran, lapisannya tersusun dari epitelium squamosa bertingkat tidak terkrenisasi untuk perlindungan. Lapisan ini terdiri dari epitelium kolumnar simpel dengan sel goblet di area tersebut yang dikhususkan untuk sekresi dan absorpsi. Kedua, lamina propria adalah jaringan areolar yang menopang epitelium. Lamina ini mengandung pembuluh darah, limfatik, nodulus limfe, dan beberapa jenis kelenjar. Terakhir, 3. Muscularis mucosa terdiri dari lapisan sirkular dalam yang tipis dan lapisan otot polos longitudinal luar. Selanjutnya, B. Submucosa terdiri dari jaringan ikat areolar yang mengandung pembuluh darah, pembuluh limfatik, beberapa kelenjar submukosal, dan plexus rambut saraf, serta sel-sel ganglion yang disebut plexus Meissner atau bisa disebut plexus submukosal. Submukosa mengikat mukosa ke muscularis externa. Selanjutnya, C. Muscularis externa terdiri dari 2 lapisan otot, 1 lapisan sirkular dalam, dan 1 lagi lapisan longitudinal luar. Kontraksi lapisan sirkular mengkontraksi lumen saluran, dan kontraksi lapisan longitudinal memperpendek dan memperlebar lumen saluran. Kontraksi ini mengakibatkan gelombang peristalsis. Apa ya gelombang peristalsis itu? Gelombang peristalsis itu adalah gerakan kontraksi otot-otot saluran pencernaan yang menyerupai gelombang. Gerakan ini berfungsi untuk mendorong makanan atau cairan dari mulut hingga ke anus. Pertama, muscularis externa terdiri dari otot rangka di mulut, faring, dan esofagus atas, serta otot polos pada saluran selanjutnya. Kedua, plexus Auerbach atau plexus meenter yang terdiri dari serabut saraf dan sel ganglion parasimpatis, terletak di antara lapisan otot sirkular dalam dan longitudinal luar. Selanjutnya yang terakhir yaitu D. Serosa atau adventitia. Lapisan keempat dan paling luar juga disebut peritoneum visceral. Lapisan ini terdiri dari membran serosa jaringan ikat renggang yang dilapisi epitelium squamosa simpel di bawah area diafragma, dan dalam lokasi tempat epitelium squamosa menghilang dan jaringan ikat bersatu dengan jaringan ikat di sekitarnya, area tersebut disebut sebagai adventitia. Nah, di video ini ada peritoneum. Peritoneum ada 2, peritoneum parietal yaitu melapisi rongga abdominopelvis, peritoneum visceral yaitu membungkus organ dan terhubungkan ke peritoneum parietal oleh berbagai lipatan. Rongga peritoneal adalah rongga potensial antara visceral dan peritoneum parietal. Mesenterium dan omentum adalah lipatan jaringan peritoneal berlapis ganda yang merefleks balik dari peritoneum visceral. Lipatan ini berfungsi untuk mengikat organ-organ abdominal satu sama lain dan melabuhkannya ke dinding abdominal belakang. Pembuluh darah, limfatik, dan saraf terletak dalam lipatan peritoneal. 1. Omentum besar adalah lipatan ganda berukuran besar yang melekat pada duodenum, lambung, dan usus besar. Lipatan ini tergantung seperti celemek di atas usus. Omentum kecil menopang lambung dan duodenum sehingga terpisah dari hati. Mesokolon melekatkan kolon ke dinding abdominal belakang. Ligamen falciformis melekatkan hati ke dinding abdominal depan dan diafragma. Organ yang tidak terbungkus
peritoneum, tetapi hanya tertutup olehnya disebut retroperitoneal atau di belakang peritoneum. Yang termasuk retroperitoneal antara lain pankreas, duodenum, ginjal, rektum, kantong kemih, dan beberapa organ reproduksi perempuan. Kendali saraf pada saluran pencernaan. Pertama, impuls parasimpatis yang dihantarkan dalam saraf vagus CNX mengeluarkan efek stimulasi konstan pada tonus otot polos dan bertanggung jawab untuk peningkatan keseluruhan aktivitas. Efek ini meliputi motalitas dan sekresi cairan pencernaan. 2. Impuls simpatis yang dibawa medula spinalis dalam saraf splanchnic menghambat kontraksi otot polos anular, mengurangi motalitas dan menghambat sekresi cairan pencernaan. Nah, kita udah masuk di rongga oral. Rongga oral adalah jalan masuk menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesori yang berfungsi dalam proses awal pencernaan. Rongga vestibulum atau bukal terletak di antara gigi, bibir, dan bibir sebagai batas luarnya. Rongga oral utama dibatasi gigi dan gusi. Di bagian depan, palatum lunak dan keras di bagian atas, lidah di bagian bawah, dan orofaring di bagian belakang. Bibir tersusun dari otot rangka, orbicularis mulut, dan jaringan ikat, berfungsi untuk menerima makanan dan produksi bicara. Permukaan luar bibir dilapisi kulit yang mengandung folikel rambut, kelenjar sebesa. Area transisional memiliki epidermis transparan. Bagian ini tampak merah karena dilewati oleh banyak kapiler yang dapat terlihat. Permukaan dalam bibir adalah membran mukosa. Bagian frenulum labia melekatkan membran mukosa pada gusi di bagian tengah. Selanjutnya kita beralih ke bagian pipi. Mengandung otot buccinator masticalis, lapisan epitelial pipi merupakan subjek abrasi dan sel secara konstan, terlepas untuk kemudian diganti dengan sel-sel baru yang membelah dengan cepat. Lidah dilekatkan pada dasar mulut oleh frenulum lingua. Lidah berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan, serta untuk pengecapan dan dalam produksi bicara. Otot-otot lidah terbagi menjadi dua, yaitu otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Yang pertama, otot ekstrinsik lidah berada pada tulang dan jaringan di luar lidah yang memiliki fungsi sebagai pergerakan lidah secara keseluruhan. Yang kedua, otot-otot intrinsik lidah yang memiliki serabut yang menghadap ke berbagai arah dan membentuk sudut satu sama lain. Ini memberikan mobilitas yang besar pada lidah. Nah, selanjutnya adalah papila. Papila adalah elevasi jaringan mukosa dan jaringan ikat pada permukaan dorsal lidah. Papila-papila inilah yang memberikan tekstur kasar pada lidah. Papila fungiform dan papila circumvallata memiliki kuncup-kuncup pengecapan. Kita di kelenjar von Ebner terletak di otot lidah yang bercampur pada makanan pada permukaan lidah dan pengecapan dasar. Nah, yang terakhir adalah tonsil lingual, adalah agregasi jaringan limfoid bagian belakang lidah. Kelenjar saliva. Kelenjar saliva ini berfungsi untuk mensekresikan saliva ke dalam rongga otak. Saliva ini terdiri dari dua cairan. Yang pertama cairan encer yang mengandung enzim, yang kedua adalah cairan kental yang mengandung mukus. Ada tiga pasang kelenjar saliva. Yang pertama adalah kelenjar parotid, yang kedua adalah kelenjar submaxilar atau submandibular, yang ketiga adalah kelenjar sublingual. Kelenjar parotid. Kelenjar parotid ini merupakan kelenjar saliva terbesar yang terletak agak ke bawah di depan telinga dan membuka melalui ductus parotid atau stem cell menuju suatu elevasi kecil atau papila yang terletak berhadapan dengan gigi molar kedua pada kedua sisi. Yang kedua adalah kelenjar submaxilar atau submandibular. Kurang lebih sebesar kacang kenari dan terletak di permukaan dalam pada bagian mandibula dan membuka melalui ductus Wharton menuju ke dasar mulut pada kedua sisi frenulum lingua. Yang ketiga adalah kelenjar sublingual. Kelenjar sublingual ini terletak di dasar mulut dan membuka melalui ductus sublingual kecil menuju ke dasar mulut. Komposisi saliva. Komposisi saliva ini ada dua, yaitu sekresi serosa dan sekresi mukus. Sekresi serosa. Sekresi serosa ini mengandung 98% air, enzim amilase, dan ion lainnya seperti natrium, kalium, bikarbonat, dan klorida. Yang kedua adalah sekresi mukus. Sekresi mukus ini lebih kental dan lebih sedikit mengandung glikoprotein, ion, dan air. Fungsi dari saliva. Fungsi dari saliva yang pertama adalah untuk melarutkan makanan secara kimia. Yang kedua adalah untuk melembabkan dan melumasi makanan. Yang ketiga adalah untuk menguraikan zat tepung menjadi polisakarida dan maltosa. Yang keempat sebagai zat tuangan. Yang kelima sebagai zat antibodi dan antibakteri. Nah, selanjutnya gigi. Gigi tersusun dalam kantong-kantong alveoli pada mandibula dan maksila. Manusia memiliki dua susunan gigi, yang pertama gigi primer dan yang kedua gigi sekunder. Gigi primer dalam setengah lengkung gigi dimulai dari ruang antara dua gigi depan, terdiri dari dua gigi seri, satu taring, 2 geraham. Total keseluruhan 20 gigi. Gigi sekunder mulai keluar pada usia 5-6 tahun, setengah dari lengkung gigi. Terdiri dari 2 gigi seri, 1 taring, 1 premolar, dan 3 geraham. Untuk total keseluruhan 32 gigi. Geraham 3 disebut gigi bungsu. Gigi berfungsi dalam proses mastikasi atau pengunyahan makanan yang masuk dalam mulut dipotong menjadi bagian-bagian yang kecil yang bercampur dengan saliva untuk membentuk molus makanan yang dapat ditelan.
Esofagus adalah tabung berotot pada vertebrata dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Sering juga disebut dengan esofagus dari bahasa Yunani. Panjang esofagus 9-10 inci dengan 25 cm dan berdiameter 1 inci dengan 2,54 cm. Organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior, bagian besar adalah otot rangka, bagian tengah campur otot rangka dan otot alus, dan bagian interior terutama terdiri dari otot alus. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian lambung. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang lambung, kita harus tahu apa itu lambung. Lambung adalah organ pencernaan berbentuk J yang terletak di antara esofagus dan usus halus. Fisiologi lambung melibatkan sekresi asam dan enzim untuk mencerna makanan secara kimiawi dan secara mekanik. Lambung menghasilkan sekitar 2 liter getah lambung per harinya. Selanjutnya, ada bagian anatomi dan fisiologi lambung. Lambung memiliki 5 bagian utama. Yang pertama yaitu kardiak. Kardiak merupakan bagian teratas yang menghubungkan lambung dengan esofagus, dilengkapi sphincter untuk mencegah asam lambung naik. Selanjutnya, bagian lambung yang kedua yaitu fundus. Fundus merupakan area melengkung di bawah diafragma, tempat makanan mulai dicerna dan bercampur dengan enzim. Lalu selanjutnya ada badan lambung. Badan lambung adalah bagian terbesar yang berfungsi untuk mencerna makanan dan memproduksi asam lambung. Lalu ada antrum yang merupakan bagian bawah yang menyimpan makanan sebelum disalurkan ke usus halus. Terakhir ada pilorus. Pilorus merupakan bagian akhir yang mengatur pulangnya makanan ke usus halus melalui sphincter pilorus. Dan selanjutnya usus halus. Usus halus yang disebut juga dengan usus kecil merupakan bagian dari saluran pencernaan yang berbatasan dengan lambung dan usus besar. Bentuknya seperti tabung dengan panjang 3-5 meter dan berdiameter kurang lebih 2,5 cm. Tiga bagian usus halus bedanya antara usus kecil merupakan bagian usus halus yang berbatasan dengan ventriculus. Pada duodenum terjadi proses pemecahan lemak dan karbohidrat. Panjangnya sekitar 2,5 cm. Yang kedua, jejunum atau usus kosong merupakan bagian usus halus yang berbatasan dengan duodenum dan ileum. Pada jejunum terjadi proses penyerapan gula, asam amino, dan asam lemak. Panjangnya sekitar kurang lebih 1-1,5 cm. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan merupakan bagian usus halus yang berbatasan dengan jejunum dan intestinum caseum. Pada ileum terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Panjangnya sekitar kurang lebih 2-2,5 meter. Usus halus berfungsi untuk mengakhiri proses pencernaan makanan yang dimulai di mulut dan di lambung. Proses ini diselesaikan oleh enzim usus dan enzim pankreas, serta dibantu oleh empedu dalam hati. Dan juga usus halus berfungsi untuk menyerap protein dalam bentuk asam amino. Pankreas adalah kelenjar pencernaan yang terhubung dengan duodenum melalui 2 saluran pankreas. Pankreas tersusun atas kelenjar endokrin berupa pulau Langerhans dan kelenjar eksokrin berupa sel-sel Zinner yang menghasilkan getah-getah pankreas. Hati. Hati adalah organ terbesar di dalam tubuh dan terletak di bawah tulang rusuk, tepat di bagian kanan atas perut. Beratnya sekitar 1,5 kg dan memiliki warna merah tua karena banyaknya darah yang mengalir melalui organ ini. Hati mendapatkan suplai darah dari 2 sumber, yaitu yang pertama arteri hepatika yang membawa darah kaya oksigen, dan yang kedua yaitu vena porta hepatica yang membawa darah kaya nutrisi dari usus. Hati terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan lebih besar daripada lobus kiri. Antara kedua lobus terdapat ligamen yang disebut ligamen falciform yang berfungsi sebagai pembatas. Fungsi utama hati. Yang pertama yaitu sekresi empedu. Hati menghasilkan empedu yang penting untuk memecah lemak dalam makanan sehingga lemak dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua yaitu metabolisme. Hati mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Hati juga mengubah protein yang rusak menjadi urea dan menghasilkan lemak dari karbohidrat serta protein. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Hati menyimpan vitamin A, D, E, dan K, serta mineral seperti zat besi dan tembaga. Hati juga menyimpan toksin yang tidak bisa diurai oleh tubuh. Yang keempat yaitu detoksifikasi. Hati membersihkan darah dari zat-zat berbahaya seperti obat-obatan dan racun, serta memecah sel darah merah yang sudah tua. Kantung empedu. Kantung empedu berbentuk seperti buah pir, berukuran sekitar 7-10 cm. Terdiri dari lapisan otot dan membran mukosa. Bagian dalamnya dilapisi oleh epitel yang dapat menyerap dan memfokuskan empedu. Terletak di bawah hati, terhubung dengan saluran empedu. Fungsi kantung empedu adalah menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati. Empedu berfungsi dalam proses pencernaan lemak.
Konsentrasi empedu. Ketika empedu disimpan, kandungan air sebagian diserap sehingga empedu menjadi lebih pekat. Pengeluaran empedu. Ketika makanan terutama yang mengandung lemak memasuki duodenum atau bagian awal usus halus, kantung empedu berkontraksi untuk mengeluarkan empedu ke dalam saluran empedu yang kemudian masuk ke usus halus. Selanjutnya ada usus besar. Begitu materi dalam saluran pencernaan masuk ke usus besar, sebagian besar nutrien telah dicerna dan diabsorpsi dan hanya menyisakan zat-zat yang tidak dicerna. Makanan biasa memerlukan waktu 2-5 hari untuk menempuh ujung saluran pencernaan yang satu ke ujung yang lainnya. 2-6 jam di lambung, 6-8 jam di usus halus, dan sisa waktunya berada di usus besar. Sebagai gambaran umum, yang pertama, usus besar tidak memiliki villi, tidak memiliki pliase sirkularis atau lipatan sirkular, dan diameternya lebih lebar, panjangnya lebih pendek, dan daya regangnya lebih besar dibandingkan dengan usus halus. Yang kedua, ada serabut otot longitudinal dalam muscularis externa membentuk 3 pita. Tania recoli yang menarik kolon menjadi kantong-kantong besar yang disebut haustra. Yang ketiga, ada katup iliosakral adalah mulut splinter antara usus halus dan usus besar. Normalnya katup ini tertutup dan akan terbuka untuk merespon gelombang peristaltik sehingga memungkinkan kimus mengalir 15 ml sekali masuk untuk total aliran sebanyak 500 ml per hari. Selanjutnya ada bagian-bagian dari usus besar. Yang pertama ada sekum, adalah kantong tertutup yang menggantung di bawah area katup iliosakral. Appendix vermiform, suatu tabung buntu yang sempit yang berisi jaringan limfoid menonjol dari ujung sekum. Yang kedua ada kolon, adalah bagian usus besar dari sekum sampai rektum. Kolon memiliki 3 divisi. Divisi yang pertama adalah kolon descendent, merentang dari sekum sampai ke tepi bawah hati di sebelah kanan dan membalik secara horizontal pada flexura hepatica. Selanjutnya ada kolon transversa, merentang menjelang abdomen di bawah hati dan lambung sampai ke tepi lateral ginjal kiri, tepatnya memutar ke bawah pada flexura splenic. Yang ketiga ada kolon descendent, merentang ke bawah pada sisi kiri abdomen dan menjadi kolon sigmoid berbentuk S yang bermuara di rektum. Selanjutnya, kita memasuki saluran pencernaan yang terakhir, yaitu rektum dan anus. Rektum adalah bagian saluran pencernaan yang memiliki panjang 12-13 cm. Rektum berakhir pada saluran anal yang membuka eksterior pada anus. 1. Mukosa saluran anal terdiri dari kolumna eternal atau anal, yaitu lipatan-lipatan vertikal yang masing-masing berisi arteri dan vena. Yang kedua yaitu esfingter anal atau rangka otot polos atau influenter. Sedangkan esfingter anal eksternal atau otot rangka yaitu volunta yang mengitari anus. Rektum menghubungkan usus besar dengan anus. Rektum berfungsi sebagai tempat pembuangan tinja sebelum siap dikeluarkan. Otot, saraf, dan selaput lendir di anus. Nah, sampai sini saja materi yang bisa kelompok 4 sampaikan. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye.